Selamat sore, perkenalkan nama saya Kristian Herwanto, NPM saya 19170510122. Di sini saya akan mencoba menjelaskan materi tentang konteks free language. Berikut materinya. Konteks free language. Dalam teori bahasa formal, bahasa bebas konteks atau CFL adalah bahasa yang dihasilkan oleh tata bahasa bebas konteks atau CFG. Lalu bahasa bebas konteks memiliki banyak aplikasi dalam bahasa pemrograman, khususnya sebagian besar ekspresi aritmatika dihasilkan oleh tata bahasa bebas konteks. Lalu ada konteks free grammar. Konteks free grammar atau CFG adalah tata bahasa formal di mana setiap aturan produksi adalah dalam bentuk A jadi B, di mana A adalah pemroduksi dan B adalah hasil produksi. Lalu batasannya hanyalah ruas kiri adalah sebuah simbol variabel, dan pada ruas kanan bisa berupa terminal, simbol, variabel, ataupun epsilon. Lalu ada definisi formal konteks free grammar. Konteks free grammar didefinisikan oleh 4 tupel, yaitu kumpulan variabel atau non-simbol terminal, kumpulan simbol terminal, simbol mulai, dan aturan produksi. Konteks tata bahasa bebas memiliki aturan produksi dalam bentuk A besar menjadi A kecil, di mana A kecil merupakan sebagai berikut, dan A besar itu termasuk dari kumpulan variabel atau simbol non-terminal. Lalu contohnya, untuk menghasilkan bahasa yang menghasilkan jumlah A dan B yang sama dalam bentuk ANBN, konteks tata bahasa bebas yang didefinisikan sebagai berikut bisa dilihat. Lalu S A besar B kecil, lalu A kecil A kecil A besar B kecil B kecil, lalu A kecil A kecil A kecil A besar B kecil B kecil B kecil, lalu A kecil A kecil A kecil B kecil B kecil B kecil, dengan rumus A pangkat 3 B pangkat 3 sama dengan A pangkat N B pangkat N. Lalu selanjutnya ada metode untuk menemukan apakah suatu string termasuk dalam tata bahasa atau bukan. Pertama, mulailah dengan simbol awal dan pilih produksi terdekat dengan contoh yang terdekat yang cocok dengan string yang diberikan. Lalu ganti variabel dengan produksi yang paling sesuai. Ulangi proses tersebut hingga string dihasilkan atau hingga tidak ada produksi yang lain yang tersisa. Lalu contoh 1 itu verifikasi adalah apakah tata bahasa S sebagai berikut menghasilkan string 00110101. Jawaban yang benar adalah seperti ini. Nah, ini merupakan contoh jawaban yang salah. Verifikasi apakah tata bahasa S sebagai berikut menghasilkan string AABBB. Nah, dia hasilnya tidak menghasilkan AABBB, melainkan AAABBB. Lalu ada derivation tree. Pohon derivation atau pohon fase adalah pohon berakar berurutan yang secara grafis mewakili informasi semantik dari string yang berasal dari tata bahasa bebas konteks. Nah, ini ada left derivation tree dan right derivation tree. Untuk left derivation tree itu pohon derivasi kiri diperoleh dengan menerapkan produksi ke variabel paling kiri di setiap langkah. Sedangkan right derivation tree itu pohon derivasi kanan diperoleh dengan menerapkan produksi ke variabel paling kanan di setiap langkah. Misalnya, untuk menghasilkan string AABAA dari tata bahasa S bagi berikut, nah, dia menggunakan cara seperti ini. Kalau di kiri, kalau di kanan seperti ini. Lalu ada ambiguous grammar. Itu suatu tata bahasa dikatakan ambigu jika terdapat 2 atau lebih pohon derivasi untuk sebuah string W. Itu berarti 2 atau lebih pohon derivasi kiri.
Contohnya G adalah sebagai berikut, di mana P terdiri dari S sebagai berikut, string A plus A asterisk B dapat dihasilkan sebagai berikut. Bisa dilihat hasilnya dari kiri dan kanan memiliki hasil yang sama. Jadi S plus S jadi A plus S asterisk S, lalu A plus A asterisk S, lalu A plus A asterisk B. Lalu kalau di kanan S asterisk S jadi S plus S asterisk S, lalu A plus S asterisk S, A plus A asterisk S, lalu A plus A asterisk B. Mungkin itu saja yang saya dapat jelaskan mengenai materi ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dan terima kasih.